perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana dari program Studi Pemberdayaan. Yang saya dampingi Ketua Yayasan Yayasan Indo, Yayasan Muhammad Hasan dalam SIP. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Yayasan Indo, Bapak Dr. Abdul Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Islam, Bapak Nurka SMP. Dan yang saya hormati Ketua Program Studi Pemberdayaan, Bapak Abdul PDI. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul analisis perbandingan pendapatan penjualan antara penjualan online dan penjualan offline di toko Indonesia. Yang pertama yaitu perbandingan pendapatan antara penjualan online dan offline di toko Indonesia. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendapatan penjualan secara online lebih tinggi daripada pendapatan penjualan secara offline, karena ada beberapa faktor atau penyebab yang mendasari pendapatan penjualan secara online tersebut lebih tinggi daripada pendapatan penjualan secara offline. Yang pertama yaitu dari segi transaksi. Transaksi di sini merupakan sebuah interaksi antara pelanggan dan pembeli dalam proses jual beli. Nah, dalam penjualan secara online, transaksi di sini bisa dilakukan melalui media internet. Jadi konsumen itu tidak perlu datang secara langsung ke toko, bisa mengakses menggunakan media internet. Yang kedua dari segi biaya operasional, yang mana biaya operasional penjualan secara online lebih banyak daripada penjualan secara online, karena biaya operasional penjualan secara online itu mencakup biaya listrik, terus gaji karyawan, perawatan toko secara fisik, dan juga perlengkapan penjualan secara offline. Yang terakhir yaitu dari segi interaksi pelanggan. Yang ketiga, jangkauan dan seguridad, yang mana jangkauan dalam penjualan secara online ini lebih menjangkau konsumen secara luas daripada penjualan secara offline, karena penjualan secara offline ini hanya menjangkau konsumen di halayak tempat lokasi tersebut. Yang terakhir yaitu dari segi interaksi pelanggan. Dalam penjualan secara online, konsumen dapat melakukan interaksi dengan penjual melalui media chat yang digunakan oleh platform aplikasi yang digunakan oleh toko usaha ini. Nah, faktor tersebut yang menjadikan pendapatan penjualan secara online lebih tinggi daripada pendapatan penjualan secara offline, karena minat dari konsumen dalam berbelanja secara online itu lebih tinggi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui berbelanja secara online. Selanjutnya, penerapan penjualan secara online yang dilakukan oleh toko usaha media. Jadi toko usaha media ini melakukan penjualan secara online menggunakan beberapa platform aplikasi. Yang pertama yaitu Shopee, Instagram, dan juga TikTok. Akan tetapi toko usaha media ini karena memfokuskan pada platform aplikasi TikTok dengan menerapkan beberapa penerapan. Yang pertama yaitu memaksimalkan konten. Konten merupakan sebuah informasi yang berupa video maupun gambar, sehingga konsumen itu bisa mengakses dengan mudah. Yang kedua, mengunggah produk tepat waktu. Jadi toko usaha media ini menetapkan 30 sampai 9 malam untuk mengupload dan juga mengunggah produk atau konten dengan tujuan memaksimalkan media internet yang mereka pakai. Yang ketiga, bekerjasama dengan influencer. Influencer ini merupakan seseorang yang memiliki followers atau pengikut yang banyak dengan tujuan konsumen merasa untuk meningkatkan kredibilitas ataupun kepercayaan konsumen atas produk yang mereka gunakan. Yang terakhir yaitu distribusi. Distribusi ini merupakan kemudahan untuk memperlancar penyampaian barang.
toko usaha sanegar ini selalu mengecek ketersediaan produk dan juga selalu menempatkan produk sesuai dengan jenis dan juga modelnya. Selanjutnya, penerapan penjualan secara offline yang dilakukan oleh toko usaha sanegar. Yang pertama yaitu promosi lokal, yang hanya menampilkan halayak di lokasi toko usaha saja dengan melakukan membuat spanduk dan juga membagikan brosur secara tertutup. Yang kedua produk yang selalu update. Jadi toko usaha ini selalu mengupdate produk ataupun menyetor produk sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, toko usaha ini yang dilakukan yang mana tersebut sangat memperhatikan disiplin dan juga kualitas barang dengan tujuan konsumen merasa puas dan juga nyaman ketika menggunakan produk di toko tersebut. Yang keempat, kemasan. Jadi semua produk di toko usaha sanegar ini dikemas dalam plastik yang rapi dengan tujuan terhindar dari debu ataupun kotoran yang akan mengakibatkan kerusakan ataupun kualitas produk seperti rusak dan juga warna dari produk tersebut. Yang kelima yaitu harga, yang mana toko tersebut menetapkan harga sesuai dengan kualitas produk yang dipasarkan. Yang terakhir yaitu pelayanan. Pelayanan yang dilakukan oleh toko usaha sanegar ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan konsumen, salah satunya dengan memberikan informasi kepada konsumen ketika ada barang yang baru datang dengan model terbaru seperti itu, dan juga melakukan pelayanan yang baik kepada konsumen. Mungkin hanya itu presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.